Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat taniku dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu dan sukses selalu menyertai Anda. Oke sahabat taniku, di edisi hari ini Pak Tuah sengaja ingin memposting perkembangan terong Pak Tuah yang lebih kurang berumur 23 hari setelah tanam. Ya, beginilah penampakannya sahabat taniku, cukup bagus, cukup subur, alhamdulillah. Jadi sahabat tani, terong ini adalah terong yang kemarin kita tanam setelah terjadi banjir yang Pak Tuah pada waktu itu mengalami kegagalan. Dan kemudian kita melakukan penanaman ulang. Seperti inilah penampakannya, cukup bagus dan hijau royo-royo. Namun sahabat tani, di hari ini tanaman kita sudah terinfeksi penyakit yang sangat-sangat kuat, yang sangat sulit untuk kita kendalikan, yakni penyakit layu fusarium. Ya, seperti inilah penampakannya sahabat taniku, penyakit layu fusarium. Daunnya akan mengering karena diakibatkan infeksi di bagian akar, sehingga asupan air untuk memenuhi fotosintesis pada tanaman terganggu, sehingga mengakibatkan kelayuan pada tanaman, pada daun. Jadi sahabat tani, layu seperti ini ada dua jenis, ada yang layu bakteri, kemudian ada layu yang diakibatkan oleh jamur fusarium. Dan ini kita tidak bisa menentukan apakah ini layu bakteri ataupun layu fusarium. Karena untuk menentukan layu bakteri dan fusarium itu kita harus melakukan pembelahan pada tanaman kita. Jika berlendir maka itu adalah akibat layu bakteri, kalau kering maka itu adalah layu fusarium. Namun di dua penyakit ini sama saja, sama-sama membuat kita rugi, bisa membuat kita patah semangat, dan pada akhirnya kita akan mengalami kegagalan. Di video-video yang lalu Pak Tuah telah merekomendasikan beberapa pestisida untuk menanggulangi layu fusarium itu. Namun layu fusarium ini adalah penyakit yang sangat ampuh. Kadang-kadang fungisida, bakterisida yang kita gunakan bisa mental sahabat taniku. Dan pada hari ini Pak Tuah akan memberikan rekomendasi untuk melawan layu fusarium dengan menggunakan trichoderma. Ya, ini adalah trichoderma sahabat taniku. Tadi kita mendapatkan trichoderma ini dari laboratorium pertanian di daerah kita. Ini terbuat dari beras sahabat taniku yang dimasak setengah matang, kemudian diberi pengaktifnya sehingga jadilah dia trichoderma asli. Ini sudah lama sahabat taniku. Tadi kita yang ingin membeli yang baru katanya sudah habis, maka ini kita dikasihnya. Namun petugas lab mengatakan tidak masalah kalau dia sudah ada yang kuning. Malah katanya tadi yang kuning ini adalah sebuah bakteri yang cukup ampuh juga untuk menanggulangi penyakit-penyakit yang lain. Jadi bagaimana cara menggunakannya? Cara menggunakannya begitu mudah sahabat taniku. Jadi dua trichoderma ini akan kita larutkan ke dalam drum 150 liter air, yang itu akan kita beri aktivator, yakni air tebu sebanyak 2 liter untuk kita larutkan trichoderma. Setelah kita larutkan, maka akan kita kocorkan ke pangkal tanaman terong yang ada di perkebunan kita.
Ya, hanya dengan cara seperti inilah sahabat taniku untuk kita menanggulangi atau mengatasi penyakit layu fusarium. Dan tentunya ini adalah ikhtiar yang cukup, dan tentunya ini adalah ikhtiar terakhir yang akan kita lakukan. Mengingat pestisida yang kita luncurkan semuanya mental dan tidak bisa mengendalikan layu fusarium yang ada di perkebunan kita. Oke sahabat tani, demikian dulu informasi yang Pak Tuah sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa menambah informasi bagi kita bersama. Dan tentunya mudah-mudahan kesuksesan selalu menyertai Anda. Bagi teman-teman yang ingin informasi lebih lanjut, silakan komen di kolom komentar. Kita akan sharing, kita akan berbagi pengalaman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.